Ya, pemirsa, Stadion Kanjuruhan berlokasi di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita bisa lihat ini visualnya. Markas tim sepak bola Arema FC ini diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 1997 dengan menghabiskan biaya 35 miliar rupiah. Stadion Kanjuruhan memiliki luas total sekitar 3,5 hektar dan terdapat 2 tribun, yaitu tribun VIP dan tribun ekonomi. Berdasarkan data yang tertulis di situs resmi pemerintah Kabupaten Malang, Stadion Kanjuruhan memiliki kapasitas 45.000 penonton. Ada 15 sektor di tribun ekonomi beserta pintu masuknya dan 4 pintu masuk VIP. Selain itu, terdapat pula 2 pintu yang dapat digunakan untuk kendaraan berat. Kita kembali membahas usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Kali ini saya bertanya kepada Mas Akmal terkait tim pencari fakta yang sudah dibentuk Menko Polhukam. Apa fakta yang sudah dihimpun sejauh ini? Ya, yang pertama, saya mewakili tim TGPF ingin menyampaikan salam duka, salam takziah buat Samnawi dan Mbak Angel untuk Arema dan Arema Nita yang saat ini sedang berduka. Ya. Kita semua tidak pernah menyangka, bahkan saya tidak berpikir bahwa ini tidak benar, kejadian ini tidak mungkin terjadi, tapi faktanya ini terjadi gitu kan. Malam saya dikabarkan sama kawan-kawan bahwa Mas, ada korban jiwa lagi dalam pertandingan sepak bola. Saya bilang selidiki, investigasi dan cari tahu sebanyak-banyaknya, karena ini merupakan korban ke 87 dalam catatan Save Our Soccer, saya bilang gitu kan. Kemudian berikutnya 5 menit kemudian, Mas, 2 orang korbannya gitu. Okay. Sudah habis itu, Mas, kita nggak bisa bilang korbannya banyak berapa gitu. Sampai kemudian jam 11 malam diumumkan sekitar 30 orang gitu kan. Saya bilang bohong ini, coba kirimin foto-foto. Dikirimlah sama relawan Save Our Soccer foto-foto itu semua. Sampai jam 2 saya masih hitung 67 orang. Okay. Dan bertambah iya, lebih dan banyak akhirnya lagi. Mas Akmal dipilih untuk menjadi tim pencari fakta begitu ya. Nah, Anda dengan terpilihnya Anda begitu, apa mungkin yang bisa dibantu untuk para mengusut kasus ini? Sebenarnya bukan saya yang terpilih ya. Sebenarnya saya cuma mewakili saja dari seluruh stakeholder bola, kebetulan ya sebagai simbol bahwa tim TGPF ini kita ingin menjadikan tim ini bukan sebagai lembaga eksekusi, tapi lembaga yang memfasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian yang terjadi kasus ini adalah melibatkan supporter selalu menjadi objek penderita. Sudah kemudian dipukuli, kemudian juga rinjak-injak, meninggal dunia. Yang selalu jadi korban. Seharusnya siapa kalau begini? Yang bertanggung jawab ya banyak faktor. Kita tinggal lihat nanti bagaimana. Yang menurut saya gini, nah untuk menyelesaikan kasus ini, kita ingin meletakkan justru supporter sebagai orang di garda terdepan untuk menatap lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia ke depan. Jadi tim TGPF ini dibentuk bukan cuma untuk sekedar melihat siapa yang salah. Ya. Karena selama ini banyak tim TGPF dibentuk tapi tidak menghasilkan apa-apa kecuali berulang kasusnya. Karena tapi memang fakta dari penyelenggara sudah didapat belum? Sudah, semuanya sudah. Jadi permukaan masalah kita ingin menyelesaikan masalah justru di akar masalahnya apa sih sepak bola kita sampai kemudian selalu ada korban nyawa dan itu dianggap biasa. Sepak bola itu jadi kuburan, padahal sepak bola itu harus jadi hiburan. Baik, itu kalau sudah dari tim TGIPF. Saya ingin menyapa Pak Saiful Huda melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Ketua Komisi 10 DPR RI. Malam, Mbak April. Baik. Malam. Baik, Pak Saiful Huda ini rencananya tadi akan datang di studio ya, Pak ya? Iya, sorry, karena kemacetan ya Pak ya, akhirnya tidak bisa bergabung bersama kami. Pak Saiful, bagaimana sih Pak acara rapat dengar pendapat hari ini yang rencananya memanggil atau mengundang seluruh pihak dalam tragedi Kanjuruhan, Pak? Jadi tidak? Ya, kita nunggu konfirmasi kesediaan PSSI, PT Liga, dan Pansel. Tapi kebetulan konfirmasinya belum bisa hadir. Prinsipnya kita ingin peristiwa tragedi ini
tragedi kemanusiaan. Jadi tidak hanya tragedi bola sebenarnya kasus ini. Tragedi kemanusiaan ini jangan disia-siakan. 132 nyawa teman-temannya Pak Cak Irawan dan Mbak Angel harus jadi momentum untuk perbaikan pengelolaan sepak bola yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Harus ada perubahan yang jangan sampai nggak ada yang bertanggung jawab. Peristiwa yang lalu selalu nggak ada yang tanggung jawab. Baik, baik. Yang kedua, memastikan bisa merekomendasikan perbaikan sepak bola kita ke depan. Ada 2 poin itu ya, Pak Saiful. Saya minta tanggapan Bang Effendi. Bang Effendi, Anda sebagai pengamat sepak bola Indonesia melihat awan mendung yang sedang mendera, ya, ranah sepak bola kita seperti apa? Ada 2 tragedi kemanusiaan besar yang terjadi hari ini. Yang pertama tentu berpulangnya 130-an sampai update terakhir supporter Aremania. Ini sangat menyakitkan hati kita sebagai orang sepak bola. Yang kedua, hilangnya rasa empati, rasa tanggung jawab dan jiwa kesatria dari para pejabat sepak bola itu sendiri. Bagaimana mungkin dengan tragedi sepak bola terbesar yang terjadi di dunia ya. Kita nggak hitung zamannya di Peru itu tahun 60-an, Mbak. Ya. Zaman belum digitalisasi gitu. Bagaimana mungkin dengan tragedi olahraga terbesar seperti ini tidak ada satupun sampai hari ini pejabat-pejabat sepak bola kita itu yang berani secara gentle menyatakan saya berani ngambil tanggung jawab bahwa ini memang salah kami. Ini yang menyedihkan. Bahkan seorang ketua-ketua federasi di negara lain untuk kesalahan kecil saja mereka berani tanggung jawab, berani mundur. Mundur itu bukan menyatakan bahwa ngapain salah saya mundur, gitu ya? saya nggak terlibat langsung di pertandingan itu kesalahan Pampel, bukan itu. Tapi permasalahannya adalah sebagai pemegang otoritas sepak bola tertinggi itu merasa malu. Ada kejadian seperti ini yang terjadi di Indonesia. Ini memalukan Indonesia. Ada 2 hal yang memalukan kita. Satu, ini terjadi di zaman digitalisasi. Kedua, ini terjadi di negara yang tahun depan akan menjadi penyelenggara Piala Dunia. Mau ditaruh di mana muka Indonesia ini? Orang ngelihat ada Piala Dunia tahun 2023 di Indonesia, tapi ada ratusan supporter dengan fasilitas stadion yang buruk, dengan sistem security, keamanan stadion yang buruk, akan jadi tuan rumah. Malu kita. Masalah komunikasikah ini antara pihak keamanan begitu kira-kira? Ini kan kalau saya lihat selama ini tidak ada koordinasi antara pihak PSSI sebagai federasi dengan polisi. Kita nggak bisa membandingkan polisi di Malang sama di Jakarta. Dalam hal pemahaman itu sangat berbeda, regulasi, ya, Bang beda. Effendi. Ini nih yang menarik karena kemarin sempat kenapa sih harus ada gas air mata? Ini bahkan di lokasi kejadian kemarin pemirsa ada supporter yang meminta kepada kepolisian untuk jangan tembakan air mata. Ini dia. Pak, jangan sampai gas air mata, jangan kecil, Pak. Bola dikandani, Bro. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu jangan dikirim enggak? Iya, saya keluar. Mas Akmal, seperti apa tanggapannya? Ya, ini kejadian yang sangat menyakitkan kan. Di tim pencari fakta ini bahkan sudah mulai pada tahapan gas air mata jenis apa yang digunakan. Karena ada gas air mata yang misalnya untuk korban demonstrasi, itu gas air mata yang biasa yang kemudian ini kita panas-panas saja gitu. Ini kan kalau kita lihat korban dari hasil investigasi tim TGPF yang sekarang ada juga sudah ada di lapangan gitu kan. Banyak yang katanya terinjak-injak tapi badannya tidak ada yang luka-luka gitu kan. Yang ada meninggal dengan mata biru gitu. Artinya ini jenis apa gas air mata ini? Ada jenis gas air mata yang paling mematikan yang biasa digunakan oleh kepolisian adalah yang untuk teroris. Ketika tembakan orang itu langsung mati. Nah, ini yang kemudian harus kita cari tahu apa gas air mata jenis apa yang digunakan. Untuk testimoni atau cerita dari Mas Nawi tadi, ternyata ini tidak digunakan sekali ini saja, tapi sebelumnya sudah juga sering sekali polisi menggunakan gas air mata. Betul. Sampai tadi disampaikan oleh Samnawi bahwa memang pernah kejadian tahun 2018 ketika itu pertandingan antara Arema melawan Persib di Stadion Kanjuruhan, tembakan gas air mata. Ketika itu dalam catatan kami yang meninggal 1 orang, Dimas Duha, Aremania berusia 16 tahun. Nah,
tapi kejadiannya kan kita tidak pernah berpikir kalau kemudian korbannya sejauh ini gitu, Baik. dengan jumlah yang Ini- sangat besar. Ya, ini yang menjadi tanggung jawab moral kita. Baik. Bagaimana kemudian korban nyawa yang sampai 132 orang ini jangan sampai kemudian sia-sia lagi gitu. Betul kan. sekali. Harus Saya ada mau pertanggungjawaban tanya yang langsung jelas. ke Mas Nawi selaku Aremania. Mas Nawi, Siap. respon Anda seperti apa? Ini ada Aremania yang tidak menginginkan ada gas air mata, namun tetap saja tidak dihiraukan oleh polisi. Ya, betul. Memang karena kita juga sudah pernah mengalami, betul Mas Akbar. Dulu itu anak buah saya, anak Kurvaso, dia punya doktek, setiap anggota saya punya doktek, punya nama. Dimas Duha. Semoga diterima amalannya, saya yang menangani itu. Dulu 2012 memang Dimas Duha. Selain itu korbannya luka. Luka dan Pak Haris itu total juga bantu. Tapi yang sampai saya sekarang ini bingung. Satu, gas air mata diulangi lagi. Saya cerita langsung aja lah ke fokus korban-korban ini. Saya yang menangani mereka dari berteriak-teriak sampai melambai tangan, sampai dia diam, tidak ada respon, sampai dia pucat, sampai dia biru. Saya tahu sendiri. Demi Allah, demi agama saya. Kondisinya ngeri, Pak. Hampir semua itu mata itu semua bentol. Biru. Selain injak-injakan, tapi hampir semua itu matanya itu biru gitu loh. Tapi saya nggak akan berkomentar ini dari gimananya karena bukan ranah saya. Tapi hampir semua yang berjubel di situ, akhirnya kita bisa ngambil rowing itu sebenarnya kita nggak kuat. Pembatas itu kita nggak kuat. Akhirnya kita dengan teriak-teriak bareng-bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya, ada Mat Bungko, ada Nawi, di situ ada namanya Apeng, Dadang MC itu, sama teman-teman yang masih kucek-kucek, tapi dia punya semangat karena kondisi di depan kita, orang yang menghadapi maut bertumpuk jadi satu. Dan kita sebenarnya stamina sudah habis, tapi gimana? Ini anaknya orang berangkat ganteng-ganteng. Mas Nawi, dari seluruh kejadian ini, apa hal yang paling membuat Arema kecewa begitu? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di The Prime Show.